Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatun Zahra dengan NIM 1901045014 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hai semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ingin memperlihatkan terlebih dahulu tempat kami menempuh pendidikan. Inilah UHAMKA, kampus yang berakreditasi A, yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur. PLP mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa calon guru UHAMKA. Dengan adanya PLP ini, mahasiswa secara langsung akan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan secara real. Pada kegiatan PLP 1 itu, melakukan praktikum dan observasi selama kurang lebih 2 minggu di SMA Negeri 106 Jakarta yang kami pilih. Pada tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober 2021, saya bersama 4 rekan saya, yaitu Fatimah Ismi, Cynthia Haryani, Amelia Ratnasari, dan Ayunita Dian Wahyuningsih melakukan kegiatan PLP 1 atau pengenalan lapangan prasekolah 1 di SMA Negeri 106 Jakarta. Sebelumnya, apa sih PLP 1 itu? Saya izin menjelaskan sedikit ya tentang PLP 1, yaitu tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan dan observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP itu sendiri bisa dijadikan bekal ilmu atau pengalaman kita dalam memperkuat jati diri calon pendidik dan membentuk kesiapan calon pendidik. Tujuan umum PLP adalah agar para mahasiswa praktikan mendapatkan pengalaman kependidikan secara virtual di lapangan sebagai wahana terbentuknya lembaga pendidikan yang profesional. Pengalaman yang dimaksud meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan dalam profesi sebagai pendidik, serta mampu menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan penuh tanggung jawab. Pada kegiatan PLP 1 ini, saya memilih sekolah yang berakreditasi A di daerah Pekayon, Jakarta Timur, yaitu SMA Negeri 106 Jakarta yang beralamat di Jalan Gandaria, Pekayon, Jakarta Timur. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 106 Jakarta, yaitu visi SMA Negeri 106 Jakarta sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berbudi, berbudaya, dan bermasyarakat. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mengembangkan kecerdasan emosional melalui interrelasi nilai-nilai budi yang baik, arif, mumpuni, dan ulet. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan intelektual melalui pembelajaran berkesinambung. Yang ketiga, mengembangkan budaya sekolah yang berorientasi pada layanan prima terhadap warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan sosial melalui kerjasama tim dengan para pemangku kepentingan. Kami berkesempatan melakukan wawancara bersama 2 narasumber, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ridwan Taufik MPD, dan Guru Pamong selaku Guru Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ira Ratnawati MPD. Berikut hasil kesimpulan laporan wawancara dari tim kami. Baik, untuk mengawali laporan ini akan saya mulai. Poin yang pertama yaitu yang akan saya bahas mengenai kultur sekolah yang berkaitan tentang karakteristik umum peserta didik di SMA Negeri 106 Jakarta. Yang pertama, karakteristik peserta didik di SMA Negeri 106 Jakarta mempunyai jargon tersendiri loh, yaitu meliputi nilai-nilai sekolah yang kita singkat dengan BAMBU: baik, arif, menghimpuni, berani, dan ulet. 5 karakter yang membangun peserta didik melalui proses pembiasaan. Bagaimana sih proses pembiasaan itu dalam situasi yang normal? Mulai dari datang pintu gerbang peserta didik,
sudah berjalan secara teratur, kemudian disambut baik oleh bapak atau ibu guru yang piket, termasuk para pimpinan wakil kepala sekolah berjejer di depan, dan mereka datang memberikan salam dan cium tangan secara teratur lalu sampai memasuki ruang kelas. Ini dilakukan dalam rangka membangun karakteristik umum peserta didik di SMA Negeri 106 Jakarta. Namun di masa pandemi seperti ini, kegiatan seperti itu tidak bisa dilaksanakan karena anak tidak datang ke sekolah. Oleh karena itu, kegiatan meliputi nilai-nilai bambu baik, arif, menghimpuni, berani, dan ulet dilakukan melalui guru bidang studi yang mengajar di kelas secara virtual atau secara PJJ. Dan poin yang kedua yaitu struktur tata tertib sekolah di SMA Negeri 106 Jakarta. Untuk tata tertib di sekolah SMA Negeri 106 Jakarta paling tidak ada 3 bagian, yaitu kewajiban, larangan, dan hukuman. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik, termasuk juga oleh guru dan para karyawan, harus dilakukan seperti apa dalam kewajiban masing-masing. Kemudian ada juga larangannya loh, siswa tidak boleh apa, guru tidak boleh apa, karyawan tidak boleh apa. Dan ketika ada larangan yang dilanggar, maka mendapatkan sanksi dan hukuman. Jadi paling tidak ada 3 bagian tata tertib SMA Negeri 106 Jakarta, meliputi kewajiban, larangan, dan hukuman. Poin yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah SMA Negeri 106 Jakarta. Mengenai kegiatan upacara pada masa pandemi, siswa tidak boleh datang ke sekolah. Hanya saja para pengibar bendera, pembawa acara, pembaca naskah yang berada di sekolah. Hanya saja para peserta didiknya atau para peserta upacara berada di rumah. Dilakukan secara daring, melihatnya dengan metode Zoom virtual. Berikut cara SMA Negeri 106 Jakarta melakukan upacara virtual pada masa pandemi ini. Dan poin yang keempat yaitu kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler selama masa pandemi ini sama saja dengan kegiatan kurikuler. Artinya, dilakukan dari jarak jauh, dilakukan secara daring, atau proses pembelajarannya dari jarak jauh. Artinya, si pelatih ini pun tetap memberikan materi-materi dari jarak jauh, kemudian memberikan tugas-tugas sesuai dengan karakteristik ekstrakurikuler masing-masing yang bisa diikuti oleh siswa dari rumah. Tetapi berjalan hanya tentu saja frekuensinya tidak sebaik pada masa-masa normal. Artinya frekuensinya tidak sesering seperti halnya sebelum pada masa pandemi ini. Sedangkan untuk kokurikuler dilaksanakan pada beberapa mata pelajaran yang tertentu. Itu pun mengambil pada kompetensi dasar yang pokok. Artinya tidak seluruh KD diberikan tugas-tugas kokurikuler. Nah, untuk tugas-tugas kokurikuler tersebut yang bisa dilakukan oleh siswa sendiri di rumah dan melalui jarak jauh, artinya tidak merupakan tugas kelompok atau merupakan tugas bersama, melainkan tugas yang bisa dilakukan secara individual oleh anak di rumah. Sebagai contoh, misalnya pembelajaran biologi tentang hewan atau unggas, si anak bisa saja melihat unggas yang ia punya di rumah. Langsung bagaimana sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin diajarkan. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini tugas-tugas kokurikuler tersebut dilakukan secara mandiri dan secara individual, tetapi dilaksanakannya pun tidak pada pokok-pokok bahasan tertentu. Poin yang kelima yaitu struktur organisasi tata kerja di Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta. Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta merupakan sekolah negeri, jadi mempunyai hubungan vertikal dengan Sudin dan Diknas, sehingga struktur ini lebih diatur secara permanen, sehingga tidak ada perubahan pada struktur itu sendiri, tetapi hanya saja orang-orangnya yang diubah sesuai dengan periodisasi. Dan yang keenam yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang berada di Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta. Kegiatan pembiasaan positif ini dalam rangka membangun karakteristik siswa setiap hari. Jika di luar masa pandemi, ketika datang anak sekolah dibiasakan memberikan salam dan berjabat tangan dengan guru, dan diawali berdoa bersama, kemudian sholat zuhur berjamaah. Kemudian kegiatan seminggu sekali pada hari Jumat
juga diadakan kegiatan tadarus bagi siswa yang muslim, kebaktian bagi yang non-muslim, lalu salat Jumat, dan setiap hari Senin ada upacara dalam rangka pembinaan pembiasaan. Kalau pada masa pandemi hanya saja dibedakan dilaksanakan secara daring. Kemudian ada hasil wawancara dengan Guru Pamong selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 106 Jakarta. Yang pertama, tentang kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Ada perbedaan secara belajar daring dengan tatap muka, yaitu perbedaan yang pertama, tentunya tidak bisa berinteraksi secara langsung, berinteraksi dengan siswa sebagaimana pada pembelajaran tatap muka dilaksanakan, tetapi tidak mengurangi semangat para guru dalam mengajar. Kemudian yang kedua, merasa kesulitan atau mengenali siswa terutama yang baru masuk, yaitu siswa kelas 10. Mengapa dikatakan tidak mengenali? Karena tidak sering interaksi dan hanya Google Meeting, yaitu sekali dalam 1 bulan. Tentunya waktu yang sangat kurang ya. Tetapi memang seperti ini keadaannya. Para guru memikirkan banyak faktor dan banyak hal seperti misalnya kuota anak, kemudian kesiapan belajar itu sendiri dengan gadgetnya yang tidak semua siswa miliki. Dan yang kedua, proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring. Perbedaan penilaian tidak jauh berbeda, tetapi ada hal sedikit yang membuat guru merasa kesulitan dalam memberikan penilaian, khususnya penilaian sikap. Sedangkan penilaian sikap itu sendiri terutama sangat sulit mendeteksinya karena berbeda dengan ketika tatap muka. Guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Kalau yang PJJ ini dilakukan secara daring sangat sulit, akhirnya penilaian dilakukan dengan cara pemberian tugas-tugas saja. Sesekali guru memberikan pertanyaan, ada juga yang dimintai presentasi, baru bisa dilihat dari hasil kerja itu. Poin yang ketiga, kendala yang ditemui selama pembelajaran luring atau daring. Ibu Ira Ratnawati berkata, tentu saja banyak kendala, terutama tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa sebagaimana ketika tatap muka dilaksanakan, tetapi itu tidak mengurangi semangat Bapak atau Ibu guru untuk mengajar. Cara mengupayakan kendala tersebut dengan memberikan motivasi kepada para siswa bisa dengan cara apa saja, contohnya dengan menampilkan video pembelajaran yang terkait motivasi mereka agar tetap semangat belajar. Poin keempat, motivasi siswa selama pembelajaran luring atau daring. Selama ini, yang dapat dilaksanakan keseluruhan itu mendeteksi anak-anak yang seperti kekurangan ekonomi maupun motivasi. Biasanya selama itu, kekurangan motivasi muncul dari keluarga yang tidak berada. Kemudian dari lingkungan sekitar sehingga mereka merasa enggan untuk belajar PJJ ini. Tentu ada wali kelasnya memberikan tugas ke mereka untuk mendeteksi siswa yang seperti itu, yang mempunyai masalah. Jadi disampaikan kendalanya apa, kemudian tidak punya HP atau sebagainya. Sekolah akan memfasilitasi seperti yang mereka butuhkan selama masa pandemi ini, sehingga siswa yang tidak hadir diharapkan tidak terkendala lagi karena sekolah sudah memfasilitasinya. Baiklah, sekian laporan PLP 1 yang baru saja dilakukan pada tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.